Halo para Genjet, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Roko masih. Setelah kemarin mereview film Look Dead Kill, alhamdulillah saya tidak jadi nolep lagi karena harus ngutang rokok ke warung teh ai. Bahkan, rokoknya pun habis karena ngedit video ini. Jadi, supaya usaha saya terbayarkan, saya harap kalian subscribe dan like supaya channel ini cepat dimonetisasi. Jadi, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film bergenre horror thriller berjudul Get Out. Sesingkat, sepadat, dan sejelas mungkin supaya kalian paham seberapa horornya film ini. Karena katanya, film ini digadang-gadang sebagai film horor terobosan terbaru, di mana tidak ada jurik, tidak ada jump scare, tapi membuat bulu kanyut kita merinding saat menontonnya. Dan setelah saya menontonnya, ternyata benar, film ini kelasnya sangat jauh berbeda dengan film naga di Indosiar. Tanpa banyak bacot, langsung saja simak ceritanya. Film ini diawali dengan adegan seorang pria jawir yang sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Tiba-tiba muncul sebuah mobil putih misterius yang mengikutinya. Kemudian, pria jawir ini langsung dilumpuhkan oleh orang dari mobil tersebut hingga dia pingsan. Bisa disimpulkan kalau pria jawir ini mengalami penculikan. Adegan berpindah ke tempat lain yang memperlihatkan seorang pria jawir juga yang bernama Chris dan dialah tokoh utama di film ini. Dan cewek berkulit putih ini bernama Rose. Cewek ini adalah pacarnya si Chris. Hah, beruntung banget anjing. Mereka adalah pasangan kekasih yang sudah lama berpacaran dan mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya Rose. Dengan kata lain, si Chris ini akan bertemu dengan calon mertuanya. Dad, my black boyfriend will be coming up this Saat di tengah perjalanan, Chris terlihat sangat senang karena akan bertemu langsung dengan calon mertuanya. Di tengah perjalanan tersebut, Chris mendapat telepon dari sahabatnya yang seorang anggota polisi. Dia memberitahukan bahwa akhir-akhir ini lingkungan sedang tidak aman, dan banyak tindak kriminal yang korbannya kebanyakan dari kaum kulit jawir. Dia pun menyarankan agar Chris melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang kulit putih. Dalam hatinya Chris berkata, kan kabogoh aing ge kulit putih anjing. Chris yang cuek hanya tersenyum saja. Perjalanan pun berlanjut. Dan tiba-tiba, seekor rusa meloncat ke arah mobil mereka yang sedang melaju. Sehingga rusa tersebut pun tertabrak. Untuk orang yang penakut, kejadian seperti ini bisa jadi adalah sebuah malapetaka. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah orang tua Rose, Chris disambut baik oleh mertuanya. Di sana dia diajak berkeliling rumah oleh mereka. Tapi Chris merasakan ada sesuatu yang aneh, di mana tukang kebun mereka ternyata orang kulit jawir. Saat disuguhi minuman pun, pelayannya juga seorang wanita berkulit jawir. Tidak sampai di situ, tatapan dan tingkah laku mereka pun terlihat sangat aneh dan nampak terbebani. Singkat cerita mereka pun makan malam dan ini adalah adiknya Rose. Dia adalah orang yang selengean atau bercandanya suka kelewatan. Tiba saatnya mereka pun pergi tidur. Di sini Chris dan Rose melakukan adegan ek dan adegan tidak saya tampilkan karena pasti dolar kuning. Saat tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan pergi keluar rumah untuk mencari angin sambil merokok. Hal tadi duga pun terjadi. Tanpa sebab yang jelas, tukang kebun yang ia lihat tadi siang sedang berlari ke arahnya tapi langsung berbelok saat mendekatinya. Tidak sampai di situ, Chris pun kembali dibuat kaget dengan penampakan pelayan wanita yang sedang berdiri tepat di depan jendela. Ternyata pelayan tersebut sedang bercermin di kaca jendela, seolah mengagumi kecantikannya yang hampir menyamai Maria Ojawa. Ketika Chris kembali masuk rumah, dia kembali dikagetkan oleh ibu mertuanya yang sedang duduk sendirian, dan Chris pun menghampirinya. Namun, Anda jangan berharap ada adegan XXX stepmom atau doggy style di sini, karena ibu mertuanya hanya bertanya kepada Chris, "Kamu habis ngerokok ya?" Chris menjawab, "Iya mah, emang kenapa? Mama bisa menghilangkan kebiasaan kamu merokok dengan disugesti." "Ah masa sih mah?" Ibu mertuanya pun mengaduk teh di cangkirnya yang membuat Chris tersugesti dan masuk ke alam bawah sadarnya. Chris pun dibuat untuk jujur dan meluapkan kesedihannya hingga menangis. Tidak sampai di situ, Chris masuk ke alam bawah sadarnya lebih dalam lagi dan saat terbangun dia sudah berada di kasur. Chris pun bingung, apakah kejadian semalam nyata atau cuma mimpi.
Singkat cerita, diadakan sebuah pertemuan keluarga besar di rumah orang tuanya Rose. Di situ, Chris diperkenalkan kepada semua anggota keluarganya Rose. Saat mengabadikan momen tersebut, Chris melihat salah satu anggota keluarganya yang ternyata orang kulit jawir. Otomatis, Chris pun langsung menghampirinya. Ternyata, tatapan dan gestur pria itu sama anehnya dengan si pelayan dan tukang kebun keluarga Rose. Chris pun mengajak pria tersebut untuk tos ala orang kulit jawir. "Hey bro, what's up yo meh?" Namun pria tersebut meresponnya dengan salaman. Chris pun heran. What the hell is going on here, meh? Keanehan-keanehan ini semakin membuat Chris dan kita penasaran. Aya naon ieu? Chris pun kembali ke kamarnya lalu menelpon sahabatnya tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Rose. Dia kembali memperingatkan Chris untuk berhati-hati dengan orang kulit putih terkait banyaknya penculikan dan tindak kriminal yang menimpa kaum kulit jawir. Lagi-lagi, Chris pun hanya tersenyum. Tiba-tiba, muncul si pelayan wanita tepat di depan kamar Chris. Saat Chris berbicara tentang ras dan keanehan di rumah ini, pelayan tersebut pun malah menangis, tapi tertawa, dan itu sangat creepy. Kemudian, Chris kembali ke acara itu. Lalu saat pria kulit jawir tadi berada tepat di depannya, diam-diam Chris memotret pria itu dengan HP. Tapi dia lupa mematikan flashnya. Entah bagaimana, tiba-tiba pria itu mengalami mimisan. Dia pun marah dan meneriaki Chris untuk pergi dari sana. Rose lalu menenangkan Chris yang shock atas kejadian tersebut. Tak lama kemudian, pria tadi muncul lagi dengan sikap normal seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Chris dan Rose pergi ke tepi danau. Di sana, Chris mengatakan bahwa dia berencana akan pulang nanti malam, karena sudah muak dengan keanehan yang terjadi di tempat itu. Di saat yang bersamaan, seluruh anggota keluarga Rose tengah mengadakan sebuah acara pelelangan. Dan yang dilelang bukan cangcut bolong, apalagi sabun bolong, tetapi yang dilelang adalah Chris. Dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh seorang kakek tunanetra. Mungkin sampai sini kalian berpikir bahwa film ini adalah tentang perbudakan. Awalnya saya juga menyangka seperti itu, tapi tidak, Bagong. Saat malam tiba, perilaku orang di sana semakin aneh dan mencurigakan. Saat mengemasi barang-barangnya, tak sengaja Chris menemukan sebuah kotak berisi foto-foto Rose bersama pria lain. Setelah dicek satu persatu, ternyata foto-foto itu memiliki satu persamaan, yaitu semua orang yang bersama Rose di foto tersebut. Semuanya pria kulit jawir sama seperti diriku. Saat akan pergi dari rumah, mereka dicegat oleh si adik dan orang tua Rose. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata Rose juga bersekongkol dengan mereka, dan kunci mobilnya pun berada di tangan Rose. Di sini, kita akan sadar bahwa keluarga Rose ternyata akan menjual Chris kepada si kakek tunanetra tadi. Dan foto-foto orang kulit jawir yang Chris temukan adalah para korban dari keluarga Rose. Jadi, sebenarnya si ayah adalah seorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran manusia dari tubuh satu ke tubuh lain. Dan rencananya, otak dan kesadaran si kakek ini akan dipindahkan ke tubuhnya si Chris, sehingga dia bisa melihat dan menguasai tubuhnya si Chris. Dan faktanya, orang-orang ini adalah korban penculikan yang otaknya sudah diganti dengan otak anggota keluarganya Rose. Ini menjelaskan kenapa sikap mereka aneh, karena kesadaran para korban masih ada dan terjebak di sana tetapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya, karena sudah diambil alih oleh anggota keluarga mereka. Dan adegan saat pria ini tiba-tiba hidungnya mimisan, ternyata itu disebabkan oleh flashlight yang entah bagaimana menimbulkan efek tertentu bagi orang-orang ini. Lanjut, tanpa diduga, Ibu Rose berhasil menghipnotis Chris dengan cara mengadukan sendok di cangkir. Sama seperti saat Chris dihipnotis sebelumnya. Saat Chris sudah jatuh, dia kemudian disekap di ruang basement. I can get him alone. No, you can't. You've already damaged him enough. Di saat yang bersamaan, temannya si Chris yang berada di tempat lain sedang browsing dan menemukan sebuah fakta perihal penculikan yang sering dialami oleh ras kulit jawir. Chris yang terikat di kursi secara terus-menerus dihipnotis dengan media cangkir yang ada di televisi. Dia juga diperlihatkan tayangan tentang keluarga Rose yang ternyata sudah melakukan hal ini sejak lama. Beruntung, Chris menemukan kapuk dari dalam sobekan kursi. Dia menggunakan kapuk itu untuk menyambut telinganya agar hipnotis tersebut tidak berhasil. Akhirnya, Chris bisa lolos dan langsung menghabisi nyawa si adik. Dari situ, ia membabi buta lalu mendatangi ayah dan ibu mertuanya dan menghabisi nyawa mereka semua.
Rose yang sedang nonton Yandek tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Chris langsung kabur menggunakan mobil. Tetapi ia menabrak si pelayan yang ternyata adalah neneknya si Rose. Chris yang merasa iba membawa pelayan tersebut di mobil. Si pelayan itu justru menyerang Chris, tapi Chris bisa mengatasinya. Chris yang sedang berlari kabur ternyata dikejar oleh si tukang kebun, yang ternyata itu adalah kakeknya Rose. Dengan flashlight HP, akhirnya kakek Rose tidak bisa mengendalikan tubuh itu sementara. Tiba-tiba, Rose muncul sambil membawa senapan. Si tukang kebun meminta senapan tersebut, dan Rose memberikannya karena dikira kesadarannya masih dikuasai kakeknya. Tanpa ragu, tukang kebun itu langsung menembak si Rose, kemudian menembak kepalanya sendiri agar kakeknya si Rose yang menguasai tubuhnya juga ikut mati. Rose yang sekarat meminta maaf kepada Chris, tapi Chris sudah terlanjur sakit hati. Tiba-tiba muncul mobil polisi. Rose meminta tolong agar dirinya dikira korban dan Chris pelakunya. Tetapi, hehe, itu adalah sahabat si Chris. Chris pun masuk mobil dan temannya berkata, "Aku kan udah ngomong, kamu jangan main sama mereka. Emang mereka itu bersih dan licin, tapi orangnya jahat. Walaupun aku jarang mandi, terlihat putek, kotor, dan buladik, aku orangnya baik kok." Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. I told you not to go in that house. Tamat, ending yang sungguh menghidangkan. Akhir kata, saya Emon undur diri dari hadapan Anda, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel saya cepat dimonetisasi untuk mengganti jeripaya dan rokok selama saya mengedit video ini. Sampai jumpa, thank you, dan salam pengangguran Indonesia. Liang Tai, Bapak Thanos.